Selamat pagi, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara sedang berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau pada hari ini kita bisa ada, itu semua karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita melihat kita sudah di akhir minggu pada minggu ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga kita bisa melewati perjalanan hidup sepanjang minggu yang lalu. Dan kita berdoa sepanjang minggu yang akan datang, kita akan lebih baik dan ada dalam pimpinan Tuhan selalu. Dan kita bukan hanya mendapatkan berkat daripada Tuhan, tetapi biarlah kita mampu juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami bersyukur kalau kami dapat beristirahat sepanjang malam dan bangun pagi ini. Ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan sepanjang hari ini hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga kami mampu mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan ini Bapa, untuk dapat menyampaikan pesan-pesan firman-Mu Bapa, supaya kami kuat menghadapi kehidupan ini. Karena kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu, kembali kepada tulisan Rasul Yohanes, Wahyu pasal yang pertama, ayat 9 sampai 20, dengan satu perikop yang diberikan oleh Elai bagi kita semua, penglihatan Yohanes di Patmos. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah cerita perjalanan Rasul Yohanes, seorang rasul yang sungguh-sungguh meneladani hidup Kristus, dan kemudian dia mengabdikan diri sepenuh hatinya untuk Kristus. Dia menceritakan perjalanan hidupnya, sampai dia berkata bahwa dia sedang berada di Pulau Patmos oleh karena penderitaan sebagai manusia, tetapi tidak sebagai pengikut Kristus. Dia menyampaikan bahwa inilah yang Tuhan sampaikan kepadanya. Inilah pesan Tuhan kepada 7 jemaat dan juga jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya untuk membaca firman Tuhan ini. Dan dengan teliti dia menulis semuanya itu, tanpa mengarang, tanpa mengurangi, dan tanpa melebihkan. Itu artinya dia melihat persis apa yang Tuhan nyatakan kepadanya dalam penglihatan dengan para malaikat itu. Termasuk surat yang dia tujukan itu kepada 7 jemaat. Dan dia melihat bagaimana malaikat Tuhan, dia melihat bagaimana mereka berbicara kepadanya, dan bagaimana dia melihat bahwa ada anak domba. Dan ini menunjukkan bahwa dia menuliskan betul-betul apa yang dilihatnya. Dan tulisan itu adalah tulisan iluminasi dari Allah. Artinya bukan hanya sekedar Yohanes mengarang atau tidak ada kerjaan, tetapi dia melakukan itu karena Allah menuntun, memimpinnya, memaksanya untuk menuliskan. Dia taat kepada segala perintah Tuhan untuk menuliskan apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Karena dia percaya bahwa dia menyembah Allah yang hidup. Itu sebabnya ketika ayat 17 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti seorang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Menunjukkan bahwa inilah pesan Tuhan. Dia berkata, inilah kesaksian Yohanes tentang kehidupan yang Kristus lakukan. Dia adalah segala-galanya. Dia adalah penguasa atas hidup ini. Dia telah mengalahkan maut. Kristus telah mengalahkan maut. Ketika dia disalibkan, dia turun ke alam maut, dan dia bangkit pada hari ketiga, dia mengalahkan maut.
Bagi siapa yang percaya kepadanya, maut tidak akan ada dalam dirinya. Kematian hanya fisik, tetapi rohnya akan bersama-sama dengan Allah dimanapun Allah berada. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi berkat bagi kita dalam pengalaman ini? Pertama, perhatikanlah. Rasul Yohanes taat akan segala perintah yang Tuhan nyatakan kepadanya. Yang kedua, dedikasinya teruji sampai dia melihat Kristus dengan penglihatan yang luar biasa. Tuhan nyatakan hal-hal yang tak pernah dibayangkannya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara pun memiliki hal yang sama. Ketaatan kepada Tuhan adalah prinsip hidup orang percaya. Walaupun itu tidak mudah di tengah kedagingan yang ada dalam diri kita. Mari kita taat akan segala ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Supaya kita selalu berkenan di hadapannya dan menyukakan hati Allah. Sampai kelak ketika kita berjumpa dengan Kristus, kebahagiaan sejati akan kita miliki dalam mengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Hari ini firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sungguh Tuhan, kami melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Termasuk bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Mu kepada Rasul Yohanes. Dia taat begitu rupa, kami rindu pun kami memiliki taat begitu rupa sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai kelak kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk segala pertolongan-Mu sepanjang hari ini bagi kami, supaya kami dapat melakukan aktivitas dengan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Hikmat-Mu, perlindungan-Mu, kuasa-Mu turun atas kami dan usaha kami. Haleluya Bapa. Amin.